dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampal yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampal yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang berbaring di sisimu Dan 10.000 di sebelah kanan. tetap itu tidak akan Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan mengenal. dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. singa dan ular kebun akan kau lampaui, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia benar-benar. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan membuli. Dengan panjangmu akan dikerjakannya. Dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan.
kami datang Tuhan. Kami membawa kerinduan kami menyembah-Mu. Sebab tidak ada yang lain yang layak dipuji dan disembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau, Yesus, dengan kerinduan kami. Kami bawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami datang sembah Tuhan, Kaulah Raja. Oh Yesus, tiada yang lain Tuhan, sungguh hanya Engkau. Biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, saat kami sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan, tidak ada yang lain yang layak disembah. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Yes Lord. Seperti Kau Yesus, seorang pun juga seperti Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus.
segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami membawa doa syafaat kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini dengan berlimpah-limpah. Biar kasih karunia-Mu Tuhan ada di tengah bangsa kami. Di era Pentakosta ketiga kami melihat ada transformasi atas bangsa ini. Karena orang-orang kudus-Mu terus berdoa, meminta pemulihan dan lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Karena kami terus membawa bangsa ini ke tempat kudus-Mu. Biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi. Engkau memberkati juga wakilnya Tuhan. Seluruh pimpinan jajaran tertinggi sampai yang terbawah. Kiranya kasih karunia Allah terus turun atas mereka. Untuk memimpin bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati udaranya, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati airnya Tuhan. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemakmuran. Dan seluruh penduduk bangsa Indonesia yang tinggal di Indonesia ini Tuhan, mereka terus mengalami kemakmuran, kejayaan. Sebab damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Biar bangsa ini ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di hati-Mu ya Tuhan. Dan akan terjadi lebih lagi pemulihan dan lawatan yang besar. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami percaya Tuhan memulihkan Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, looking just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself isn't how much you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within
Sungguh hanya Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam Natal ini Bapa. Kami sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan waktunya kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami seluruh keluarga besar GBI Rayan 18. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Pak Andi, Shalom, Pak Andi, Tim dan juga David. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Baik, puji Tuhan. Baik. Gimana Kevin kabarnya juga? Puji Tuhan saya juga sehat Bu, dan kita harapkan seluruh keluarga besar GBI Rayan 18 dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kalau untuk Timi dan David nih, apa saja kegiatan selama pandemi ini? Saya sih masih kuliah online dan juga cari kerja Bang Kevin. Oke, kalau David juga masih kuliah online ya, Fit? Iya Bang, puji Tuhan masih kuliah online, tapi ya puji Tuhannya masih lancar semuanya. Semuanya berjalan lancar ya? Iya. Baik, menarik sekali menyaksikan suasana pandemi di awal tadi, dan tema malam Natal kita hari ini yaitu GBI Rayan 18 tetap menyembah Tuhan Yesus meski di masa pandemi. Ya, menurut Pak Andi sebagai gembala, bagaimana pandangan Bapak tentang pandemi ini? Apakah akan berlangsung lama? Ya, menurut saya ini akan agak lama ya. Mengenai masa pandemi ini, ya saya pikir ya nanti bulan Januari ini kayaknya belum terlalu banyak perubahan, walaupun pemerintah sudah menyediakan vaksin ya. Karena pandemi ini Pak, bagaimana mempengaruhi aktivitas Bapak? Dan apakah ada yang berubah karena adanya pandemi ini? Ya, untuk saya pribadi,
ada banyak perubahan ya. Kalau dulu kan kita bebas pergi pelayanan kemana-mana dan sekarang harus terbatas sehingga kita harus lebih banyak stay at home. Dan saya juga tekankan kepada keluarga bahwa kita lebih banyak tinggal di rumah, dan di saat kita di rumah juga bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tujuannya adalah agar kita lebih banyak membangun mesbah keluarga, banyak muji dan nyembah Tuhan. Jadi pesannya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan perbanyak untuk doa dan mesbah doa di rumah bersama dengan keluarga ya Pak ya? Iya betul. Kalau untuk Ibu sendiri, apa aktivitas yang berubah Bu? Aktivitas saya cukup banyak berubah ya, karena ya seperti tadi Bapak katakan, kita lebih banyak di rumah. Terus kita lebih banyak mesbah keluarga, membangun keintiman pribadi kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Saya bersyukur dengan adanya pandemi ini kita bisa mengenal Kristus secara pribadi. Ya, dan ya saya lakukan ada tambahan lagi nih, karena saya harus masak mulai dari pagi, siang, malam untuk anak-anak. Ya saya lakukan itu dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, berarti dengan sukacita jadi tidak terasa berat ya Bu ya? Betul. Kalau untuk Timmy dan David nih, Bapak kan tadi minta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Apa yang kalian rasakan? Kalau saya sebagai anak yang melihat semua untuk kebaikan, jadi ya ikutin saja. Kalau David sendiri? Ya, yang pasti selama pandemi ini kita kan ya kayak tadi Papa bilang ya nggak boleh banyak keluar kan, jadi ya emang harus banyak di rumah ya, meskipun apa ya teman aku juga kadang yang ngajak keluar tapi ya mau nggak mau ya jadi di rumah aja gitu ya. Saya rasa sih semua orang juga gitu ya, tapi ya kita taat aja lah emang. Jadi sebagai anak harus tetap taat sama orang tua ya Fit ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru saya melihat ada sebuah kemiripan antara keluarga Bapak Ibu Gembala dengan keluarga besar GBI Rayan 18. Oh iya, begitu ya. Kalau menurut kamu kemiripannya apa tuh, Vin? Nah, kemiripannya gini Bu. Tadi Bapak punya pesan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak mesbah doa, pastinya untuk kebaikan seluruh keluarga. Saya percaya juga Pak Andi sebagai pemimpin di Rayon 18 juga punya pesan kepada seluruh jemaat Tuhan yang pastinya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Ya betul Vin. Pinter kamu Vin. Sementara Ibu sebagai penopang dalam keluarga sama seperti para pelayan Tuhan yang terus mendukung agar pesan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Dan anak-anak sama seperti jemaat Tuhan yang dapat melakukan seluruh pesan Tuhan yang disampaikan. Betul Vin. Kita harus lebih berkomitmen untuk tetap menyembah Tuhan di masa pandemi ini. Ini merupakan salah satu ekspresi kita untuk melakukan pesan Tuhan. Baik Pak Andi, saya percaya ini waktu yang tepat untuk Pak Andi menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami keluarga besar GBI Rayon 18. Dan saya percaya seluruh umat Tuhan yang ada di rumah siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, baik. Puji Tuhan. Shalom saudara yang saya kasihi. Lahirnya Yesus Sang Mesias dalam Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mesias dalam bahasa Ibrani itu Mesiah, yang berarti yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristos. Dan dari situlah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelarnya Tuhan Yesus. Nah, dengan lahirnya Yesus Kristus, Dia akan memberi kekuatan yang baru dalam menghadapi kesulitan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Juga di Efesus 6 ayat 10 katakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pesan Tuhan hari-hari ini yang Tuhan sampaikan untuk kita. Ya, pesan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kekuatan apa yang Tuhan berikan? Yang pertama, yaitu kekuatan dari mengucap syukur. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4 katakan begini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Strategi iblis yaitu untuk melemahkan iman setiap kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana iblis melemahkan iman kita? Lewat penderitaan. Nah saudara, senjata kita saudara yaitu ucapan syukur. Ketika kita naikkan ucapan syukur, justru iblis dikalahkan. Yang kedua saudara, yaitu kekuatan dari janji Tuhan. Ini juga firman Tuhan saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 katakan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Filipi 4 ayat 13 juga katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara, pahala bagi yang setia akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, ada hukuman bagi yang menindas. Oleh karena itu saudara, Alkitab katakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan.
Yang ketiga adalah kekuatan dari doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan menghendaki ya kita semua memiliki karakter yang berkenan kepada Allah. Ketika kita memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan, maka kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika 1 ayat 11 katakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Oh shikara barasyandara huriala barasyandi. Roh Kudus, urapi umat-umatmu dimanapun umatmu berada saat ini. Biarlah pesan Natal Tuhan menjamah setiap kami. Hadiratmu, urapan kuasa Roh Kudusmu turun di tengah-tengah kami. Urapi Tuhan, urapi, jamah setiap kami. Oh shikara barasyandara takara barasyandara. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Oh jamah dalam nama Yesus. Pulihkan setiap kami. Biarlah Natal ini Kau berikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Sehingga malam Natal ini Tuhan hidup kami diubahkan. Malam Natal ini Tuhan hidup kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang kami rindukan malam ini. Tuhan Yesus, Kau dengar doa setiap kami. Kau jamah, Kau pulihkan hati yang terluka, Kau sembuhkan Tuhan. Hati yang susah Kau hibur. Yang sedang menghadapi persoalan dalam hidupnya, Kau jamah pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Hamba berdoa ya Roh Kudus, Kau jamah umat-umatmu pribadi lepas pribadi. Karena umatmu berharga di matamu. Kau jumpai umatmu, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, umat-umatmu semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, dijamah Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan lilin kita. Biarlah terang kita tetap bercahaya, menyebar dan menerangi dunia di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara miliki kekuatan dalam mengucap syukur, kekuatan dalam janji Tuhan, dan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan tetaplah menyembah Tuhan Yesus. Saat
Terima kasih Tuhan untuk Natal malam hari ini. Jadikan kami lilin-lilin-Mu yang menjadi terang bagi banyak orang. Berkati setiap kami Tuhan, pakai setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah untuk boleh menjadi lilin-Mu yang terus menerangi sekelilingnya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-berkat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau Yesus, Engkau Kristus, Engkau Allah yang hidup dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Christian mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.